Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eko Suripto SPD. Saya guru BK di SMA N2 Martapura. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan di LPTK Universitas Ahmad Dahlan dengan nomor peserta 201504086470 dan nomor induk mahasiswa 2207163030. Hari ini tanggal 5 Oktober tahun 2022 saya akan melaksanakan praktik pembelajaran konseling kelompok dengan tema mengatasi minat belajar yang rendah. Berikut video pembelajaran saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, anak-anak. Salam sejahtera buat kita semua. Mengawali kegiatan hari ini, Bapak minta kita berdoa dulu sebelum kita melanjut ke kegiatan. Bapak minta salah satu dari kalian untuk memimpin. Marilah sebelum kita mulai acara berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih atas kehadiran anak-anak semua. Hari ini kita akan melakukan konseling kelompok dengan kita yang sudah kita sepakati kemarin. Kita akan membicarakan terkait kurangnya minat belajar, ya. Nah, untuk itu sebelum kita lanjut ke kegiatan berikutnya, Bapak pengen Pak Guru pengen tahu dulu, kalian memperkenalkan diri dulu masing-masing. Bisa dimulai dari sini, silakan perkenalan dengan menyebutkan nama lengkap dan warna kesukaan. Silakan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hadapi. Warna kesukaan saya adalah warna biru. Baik. Perkenalkan, nama saya Stefani Cikandianti. Warna kesukaan saya ungu pastel. Gitu. Perkenalkan, nama saya Ahmad Katriansa. Warna kesukaan saya hitam. Perkenalkan, nama saya Anissa Aprilia. Warna kesukaan saya coklat. Ya, selesai ya. Baik, terima kasih Nana. Kemudian Pak Guru akan menyampaikan terlebih dahulu tujuan kita hari ini adalah dalam konseling kelompok ini kita mengangkat tema atau topik yang akan kita bahas adalah mengatasi kurangnya minat belajar, ya, sesuai dengan permasalahan yang kalian hadapi. Nah, kemudian di dalam konseling kelompok itu kira-kira perlu apa tidak kita memegang rahasia masing-masing supaya nanti kita apa yang kita bicarakan, apa yang kita ungkapkan nantinya supaya tidak diketahui oleh orang lain. Artinya cukup kita saja sebagai bapak, sebagai guru, sebagai konselor, anak-anak sebagai konselinya. Kira-kira gimana? Kira-kira perlu apa tidak? Perlu ya, berarti perlu kita menjunjung tinggi asas kerahasiaan. Sepakat berarti ya semua ya. Berarti kita tidak boleh menceritakan apapun itu, permasalahan yang kita hadapi, cukup kita saja yang menyelesaikan, bapak sebagai konselor dan anak-anak sebagai konselingnya. Baik. Sebelum kita lanjutkan ke kegiatan berikutnya, alangkah lebih baiknya supaya kita lebih fokus lagi, kita ada permainan sedikit dari bapak supaya kalian lebih fokus lagi, ya. Gerakannya mudah, ini gerakan fokus memfungsikan otak kiri dan otak kanan kita. Satu gerakannya adalah yang pertama itu tangan kanannya seperti ini. Coba ikuti bapak, tangan kanannya seperti ini, tangan kirinya seperti ini. Ya, di hitungan 1 sampai 3 nanti kita rubah, kita ganti-ganti ya. Hitungan 1 sampai 3, 1, 2, 3. Hitungan sampai 5 kita rubah. 1, 2, 3, 4, 5. Gerakan yang kedua kelingking kanan. Kanannya kelingkingnya seperti ini. Yang kedua tangan kirinya jempol. Sama seperti tadi hitungannya, kita mulai dari 1, pindah 2, 3. Jangan kelingking semua. 3, 4, 5. Selesai. Satu lagi, bapak tambahi. Tangan kanannya di hidung, menyentuh hidung. Tangan kiri menyentuh telinga sebelah kanan. Inilah
Hitungan 1 sampai 5 kita ganti 1 2. Mau diulang atau gimana? Kasih bingung. Tangan kanan menyentuh hidung, tangan kiri menyentuh telinga sebelah kanan. 1 pindah, Oh iya. 2, 3, fokus. Ini kalau nggak fokus tidak bisa. 4, 5, terakhir. Oke, dilatih lagi gitu ya. Oke, terus bagaimana? Sudah siap kira-kira mengikuti tahap berikutnya? Siap ya? Siap. Sudah agak relax atau belum? Atau masih deg-degan? Ya, video kalau Lebih relax. Oke, baik. Ingat. Sulit ya? Kalau ada latihan Bapak aja. Itu loh, belum, itu gerakan yang paling sederhana. Belum lagi seperti ini. Oh itu bisa. Oh beda kok. Beda. Kalau ini mah enak biasanya Ini pukul, ya itu yang paling sulit Oh, bapaknya nggak kanan bisa. kiri saya nggak Ini bisa. malah merusak jambul ini, kalau ini muter, ini bukan muter, hancur. Saya nggak bisa pak. Apalagi kiri saya dengan udah beda. Udah beda kayak apa ya? Memang beda harusnya. Mungkin kayak bisa konsen saya dari tadi kayak. Enggak, itu kurang fokus saja. Ya emang dari dulu kayaknya. Oke, lanjut. 2. Baik, kita lanjutkan. Yang paling penting adalah di kegiatan ini kita saling terbuka ya. Jangan ada yang ditutup-tutupi, supaya nanti apa tujuannya adalah permasalahan kita bisa terselesaikan dengan baik. Kalau kita nanti tidak terbuka, tidak jujur, kemudian tidak tidak saling memberikan mengungkapkan sesuatu yang terjadi permasalahan di dalam diri kita, nanti permasalahan kita tidak akan selesai. Jadi yang pertama yang perlu kita komitmenkan bersama-sama adalah yang pertama adalah tentang keterbukaan. Jangan takut, kita sudah sepakat tadi bahwa apapun yang nantinya akan kita ungkapkan di sini tidak akan kita beritahukan kepada siapapun. Cukup teman-teman kita saja yang anggota kelompok pada saat konseling kelompok ini yang nantinya akan mengetahuinya. Kalian harus percaya itu, dan kalian juga harus percaya dengan konselor, yaitu Bapak. Kemudian terbuka, jujur. Satu lagi, kita nanti akan saling bantu, ya. Kita nanti akan saling bantu dengan cara apa? Kita memberikan saran dan masukan kepada teman kita. Baik, kita lanjutkan. Kira-kira dari topik permasalahan yang akan kita bicarakan terkait Kadapi bisa menyampaikan kira-kira contoh perilaku yang kamu lakukan ketika kamu tidak minat belajar itu seperti apa? Kalau yang pertama itu biasanya saya main game. Main game. Berarti kalau sedang misalnya tidak belajar, kamu tidak minat belajar di kelas, kamu main game. Ya Pak, jadi cara. Baik. Itu berarti semua mata pelajaran kamu seperti itu? Sebagian Pak. Sebagian yang tidak kamu minati. Iya Pak. Baik. Silakan, siapa lagi ada yang mau menyampaikan? Stefani mungkin? Kalau saya sendiri sama seperti Kak Davi, untuk beberapa pelajaran saya main game. Tapi kalau untuk sekarang saya coba untuk mengurangi main game dan hanya baca novel, setidaknya di buku baca. Berarti untuk mengalihkan ketidakminatanmu terhadap pembelajaran itu berarti dengan membaca novel, membaca apapun itu yang kamu sukai gitu. Berarti kamu kalau seperti itu ketika belajar berarti kamu sedang tidak minat terhadap mata pelajaran itu berarti. Oh iya, beberapa. Baik, silakan. Kalau Bisa. saya kalau lagi nggak minat belajar pasti selalu muak. Muak, ngantuk gitu ya, ngantuk. Iya. Terus tuh pikiran kemana-mana kalau guru lagi ngejelasin atau boring nih gurunya, pasti kayak membuat dia Gurunya tidak aja. rame gitu. Iya. Tuh diem aja, terus tuh pikiran kemana-mana gitu. Melayang-layang ini apa? Pikiran biasanya kayak sesuatu hal yang tidak masuk akal atau sesuatu yang tidak Out dalam of the box gitu ya? Iya, seperti itu. Menghayal jadi Jadi Resti gitu. Jadi Lesti. Ya, artis. Oke, berarti mengalihkan ya. Berarti kalau Iya, Kanisa sedang tidak minat itu berarti mengantuk, kemudian membayang menghayal kemana-mana, tidak fokus gitu artinya ya, tidak fokus mengikuti pelajaran. pembelajaran yang sedang berlangsung. Kira-kira cukup? Oh. Baik. Ferdi, silakan. Bisa Kalau disampaikan?
saya Pak, waktu nggak minat sama satu pelajaran saya sering tidur Pak, ngantuk. Jadi tidur Oh, tidur aja gitu ya? Nggak ditegur sama gurunya? nggak kelihatan Pak. Nggak kelihatan, tapi mengantuk gitu ya? Iya, Ketika kita mengantuk. tidak minat, pokoknya mengantuk aja gitu, Mengantuk. tidur aja gitu. Baik. Oke ya, dari beberapa yang sudah disampaikan tadi tentang contoh-contoh perilaku yang kalian perbuat ketika misalnya kalian tidak minat terhadap pembelajaran tertentu. Nah, jadi seperti itu ya bayangannya, si ini menyampaikan begitu, si ini begitu, mengantuk, kemudian ada yang mengalihkan perhatian, ada yang menghayal, ada yang apa tadi? Main game dan lain sebagainya. Baik. Nah, kemudian kira-kira Bapak pengen tahu kira-kira penyebabnya kalian tidak minat terhadap pembelajaran ini, kira-kira apa nih? Sebabnya ada tahu nggak kira-kira, bisa disampaikan nggak? Mungkin si Kaki dulu. Sebabnya? Kalau saya merasa pembelajarannya itu terlalu susah Pak. Oh, terlalu susah Jadi, dimengerti. ya, susah dimengerti. Jadi malas sudah memperhatikan Pak. Ya, berarti sudah kesan pertama itu sudah, wah pembelajaran ini susah. Materinya berarti udah. nggak suka. Jadi apa namanya, dalam pembelajaran tertentu yang menurut PRB susah, berarti itu udah nggak minat, nggak tertarik gitu ya. Tertarik. Baik, silakan yang lain. Siapa yang mau? Kalau dari saya penyebabnya nggak ada, penyebabnya ya dari diri sendiri karena tidak terlalu fokus dengan pembelajaran, jadi minat belajar dari diri sendiri gitu Pak. Oke. Karena tidak bisa memfokuskan pembelajaran, jadi Bisa mungkin Bapak bisa bantu mungkin angan-angannya ke depan apa nih kira-kira dari Anissa, sehingga tidak memotivasi untuk sekolah, untuk belajar. Mungkin saja tidak ada bayangan pengen jadi mengejar apa gitu, misalnya minat terhadap apa gitu, sehingga kurang minat belajar. Begitu juga ada nggak? Cita-citanya ada punya cita-cita yang pengen diraih seperti itu? sebenarnya nggak ada cita-cita yang tetap, itu Pak, selalu berubah-ubah, nggak punya Tidak konsisten masih. teguh itu, nggak punya. Berarti masih belum bisa menetapkan tujuan, yang anggap tujuan hidup lah begitu ya teman-teman ya, kira-kira ya. Berarti Anissa belum bisa belum punya kira-kira cita-cita, belum punya tujuan hidup, nah seperti itu, ya kan? Belum konsisten ya seperti itu. Oke, yang lain ada sih. Ngadati, kira-kira sebab tidak minat itu kira-kira menurut Kadati apa kira-kira? Jadi Pak yang pikiran kemana-mana sama Penyebabnya itu ya, Iya. penyebab utamanya. iya pikiran kemana-mana. Baik. Ini Stefani kira-kira? Kalau saya sebenarnya juga kembali lagi ke dalam diri saya, sampai mungkin kalau di dalam diri saya kan belajar tuh mut-mutan. Seandainya kalau saya tuh dalam keadaan mood saya tuh rusak, saya bakal terdistract sama lingkungan sekitar, jadi kayak susah konsentrasi di dalam pikiran saya. Jadi kayak bawaannya tuh kadang tuh pengen ngantuk gitu, Pak. Emosi ya, Iya, emosi sesaat karena lingkungan tidak kondusif ya, karena mungkin teman-teman ribut, teman-teman apa, sehingga terpengaruh, akibatnya minatnya hilang. Pengennya ngapain? karena sudah sebelumnya karena tidak konsisten, terus tuh karena ulun berpikir lebih maju lagi untuk mengambil kuliah. Tujuan ulun untuk kuliah, jadi ulun perguruan tinggi. jadi ulun berusaha untuk merubah diri biar lebih antusias lagi dalam pembelajaran, agar suatu saat nanti pas ngambil SNM atau SB gitu nggak jatuh. Tidak Karena terhalang, ya jadi pas sudah ulun merasa kayak wah nanti bakalan keterima nih gitu karena nilai bagus, ternyata tersalip sama orang yang lebih bagus, lebih baik lagi gitu. Jadi nanti takutnya kecewa sendiri gitu. Berarti memang tujuan Anissa untuk ini ya, berarti ya untuk melanjutkan ke perguruan tinggi ya. Iya. Kan tentunya di situ juga nilainya juga harus ada standarnya tersendiri. Nah, takutnya
apabila kondisinya sekarang itu tidak segera dirubah, nanti akan tidak bisa masuk ke perguruan tinggi karena nilainya akan anjlok begitu. Nah, harusnya dipertahankan. Baik, kira-kira ada yang lain? Stephanie kira-kira? Kalau saya kedepannya pengen mungkin lebih disiplin dalam manajemen waktu Disiplin juga, lagi. untuk tidak kayak kalau sering menggunakan handphone untuk main game, handphone tuh digunakan untuk belajar. Saya kayaknya untuk bisa menahan diri untuk tidak melakukan hiburan-hiburan seperti itu yang bisa tidak sampai lupa waktu gitu kan. Berarti itu namanya apa ya? Pengaturan diri ya, berarti Iya. Self regulation ya, berarti harus ada yang namanya mengatur diri sendiri, jadwalnya bermain, jadwalnya belajar juga belajar. Jadi pengaturan dirinya juga harus lebih diperhatikan. Itu harapannya untuk Stephanie. Baik, untuk selanjutnya Bapak akan mencoba bermain fact or opinion, pernyataan atau opini. Ya, Bapak akan menyebutkan sebuah pernyataan. Nanti kalian akan merespon dengan apakah ini kenyataan atau opini begitu, ya. Nanti akan Bapak gilir satu-satu. Ini ada 6 pernyataan. Kira-kira ini menurut kalian itu kenyataan atau apa? Kenyataan atau tidak atau bukan gitu kan? Oke, yang pertama untuk Ferdi. Saya kurang minat dalam belajar. Kenyataan atau opini? Opini. Yang kedua untuk Stephanie mungkin saya malas mengerjakan tugas-tugas PR dari guru. Opini. Untuk Anissa, saya kurang suka mengikuti pelajaran di kelas. Opini. Hadapi, saya sebenarnya ingin sekali punya minat belajar yang tinggi. Fakta. Selanjutnya bisa dijawab bersama-sama. Saya sebenarnya sadar tugas-tugas dari guru itu harus dikerjakan sesulit apapun, tidak boleh malas. Fakta. Terakhir, kalau pembelajaran di kelas saya sebenarnya ingin menunjukkan antusias saya seperti teman-teman yang lain. Fakta. Baik, untuk tahap selanjutnya anak-anak, kita di tahap ini akan berkomitmen untuk merubah semuanya. Tadi kan sudah sepakat, sudah menyampaikan contoh perilaku yang kalian lakukan saat ini, kemudian sebabnya sudah kalian ungkapkan juga tadi. Nah, kemudian dampak dari ketika misalnya perubahan itu tidak segera dilakukan, nanti akan berdampak terhadap apa yang sudah kita inginkan akan mungkin tidak tercapai seperti itu. Nah, di sini Bapak minta kalian untuk mengisi lembar kontrak perilaku. Nanti ada beberapa pernyataan yang sudah Bapak susun. Kalian berkomitmen kepada diri kalian sendiri yang akan yang dituangkan ke dalam sebuah dokumen ini. Ya, jadi intinya kalian berkomitmen dengan diri kalian sendiri. Nah, ini hanya sebagai pernyataan yang sebenarnya harus dibuat sebagai kontrak seperti itu. Nah, nanti kalian isi, sebutkan nama, hari tanggal hari ini, kemudian pernyataannya dijawab, kemudian kalian tanda tangani, isi ininya tanggal harinya. Nanti akan Bapak bantu untuk mengevaluasi bagaimana selama kontrak ini berjalan. Nanti akan kita lakukan konseling lagi jika di tahap kontrak perilaku ini nanti kita tidak berhasil. Nanti akan Bapak evaluasi. Kira-kira sanggupnya berapa hari, berapa minggu, berapa bulan kira-kira untuk menjalani kontrak ini? Artinya dalam kontrak ini kalian harus melakukan sesuai yang seharusnya gitu. Kalian harus belajar juga harus belajar. Kalian harus semangat juga harus bersemangat. Kalian harus melakukan sesuatu yang itunya akan menunjang untuk apa yang sudah kalian harapkan nantinya di masa depan kalian. Kira-kira perlu waktu berapa hari, kita sepakati dulu.
Kadapi mungkin 1 minggu, 1 hari, 2 hari, 3 hari, 1 minggu. Kontraknya Bapak maksimalkan 1 bulan, 2 minggu. 2 minggu. Yang lain? 1 minggu, seminggu, sebulan, maksimalkan sebulan. Oke, nggak apa-apa. Oke, baik, silahkan diisi dulu. Silahkan. Oke, cut. Silahkan. Baik, kita lanjutkan kembali. Mana? Di sini Bapak akan menyampaikan, Bapak akan mengapresiasi kalian sudah mau untuk melakukan kontrak dan mengisinya seperti yang sudah Bapak sampaikan tadi, bahwa kontrak tersebut adalah sebagai komitmen diri kalian masing-masing untuk perubahan yang nantinya akan kalian harapkan dengan permasalahan yang kita angkat tadi, bahwa untuk mengatasi yang namanya kurangnya minat belajar. Nah, kemudian Bapak pengen salah satu dari kalian untuk membacakan kontrak yang sudah kalian isi. Silakan, siapa salah satu dari kalian sebagai contoh, silakan dibacakan. Ini dibaca semuanya kan? Iya, dari PowerPoint-nya. Ya, di sini saya ingin membacakan kontrak tingkah laku saya. Saya yang bernama Anissa Aprilia menyatakan bahwa 1. Gejala yang saya rasakan ketika minat belajar kurang. Di saat lagi boring atau lagi tidak mood atau malas, saya tidak konsentrasi dan menguap di saat pembelajaran berlangsung dan berhayal. 2. Dari gejala-gejala yang dirasakan tadi, gejala yang paling mengganggu adalah malas yang datang terus-terusan. 3. Akibat apabila minat belajar tidak diatasi, nilai akademik akan menurun dan ilmu tidak masuk. 4. Setelah proses konseling, usaha yang akan saya lakukan untuk meningkatkan minat belajar adalah meningkatkan rasa antusias di saat pembelajaran masuk dan pembelajaran sedang berlangsung, dan berusaha mendengarkan penjelasan guru dengan seksama. 5. Apabila saya tidak menepati komitmen saya, maka saya bersedia ditegur atau diingatkan oleh konselor Pak Eko. 6. Jika minat belajar saya masih rendah, maka saya bersedia untuk melakukan kontrak tingkah laku kembali dan berusaha introspeksi diri lagi. 7. Jika saya berhasil, maka saya akan mendapatkan novel Antares dan novel Osis Girl and Troublemaker. Tanggal berakhirnya kontrak 12 Oktober 2022. Berapa minggu tadi? 1 minggu. 1 minggu ya. Mudah-mudahan semuanya berkomitmen ya. Nanti bisa saling mengingatkan ya. Saling mengingatkan, Kadapi diingatkan bahwa kita sekarang saat ini sedang sedang menjalani yang namanya kontrak perilaku untuk merubah perilaku atau kebiasaan belajar kita, sehingga nantinya minat kita bisa kembali lagi. Dan diingat lagi adalah kita punya tujuan hidup, teman-teman ya. Kita punya tanggung jawab, kita punya cita-cita, kita punya harapan di masa depan. Hidup kita ini masih panjang ya. Tentunya dalam kondisi tertentu kita punya angan-angan, kita punya cita-cita, entah itu nantinya misalnya kalian setelah lulus SMA ini mau bekerja, mau meneruskan studi lanjut ke perguruan tinggi, kemudian apakah mau menikah. Nah, tentunya itu adalah sesuatu hal yang kita angan-angankan dan perlu kita capai, dan itu perlu usaha. Jadi tidak bisa kalau kita punya keinginan itu tidak ada usaha, ya tidak bisa. Nah, tentunya harus kita usahakan semaksimal mungkin. Baik ya, sekali lagi Bapak ingatkan, Anissa Aprilia kontraknya 1 minggu, Ferdi 1 bulan, Stefani 2 minggu, 1 minggu, Kadapi 2 minggu. Kira-kira bisa ya semua ya? Bisa berkomitmen. Nanti akan Bapak evaluasi dari berjalannya kontrak ini, selalu akan Bapak ingatkan
di pada waktu pembelajaran di dalam kelas nanti akan Bapak kontrol begitu. Nah, kemudian kira-kira dari apa yang sudah kita lakukan hari ini, kalian mungkin salah satu bisa menyampaikan kira-kira kita melakukan refleksi terlebih dahulu, kira-kira dari apa yang sudah kita lakukan ini, kira-kira ada nggak perubahan atau manfaat dari yang kalian dapatkan dari apa yang sudah kita lakukan hari ini, yaitu adalah konseling kelompok mengatasi kurangnya minat belajar. Kira-kira siapa yang ingin menyampaikan? Kalau dari saya, manfaat dari kegiatan kita pada hari ini, kita introspeksi di dalam diri kita tentang sebenarnya apa sih penyebab tentang masalah yang timbul karena perilaku kita sendiri. Jadi di sini kita mencoba untuk mencari solusi secara bersama-sama mengenai masalah yang ada di dalam diri kita. Merasa termotivasi atau tidak dengan adanya mungkin permasalahannya ini kan sama, minatnya kurang, Perdi, Kadafi, Anissa, kira-kira lebih termotivasi, lebih semangat lagi, kembali lagi semangatnya atau gimana? Kembali lagi ya, lebih termotivasi lagi bahwa kita kembalikan. Sekali lagi Bapak mengatakan bahwa kita punya cita-cita, kita punya harapan keluarga kita mungkin, kemudian hidup kita sendiri mungkin, ya. Nah, kalau motivasinya begini, dari awal Bapak selalu mengatakan baik di pembelajaran di dalam kelas ataupun dalam konseling kelompok, kalau kita ini adalah menjadi orang yang diharapkan, entah itu diri kita sendiri. Yang paling pertama adalah diri kita sendiri. Jangan menyalahkan keadaan. Contoh misalnya kita dilahirkan dari mungkin orang tua yang mungkin broken home mungkin. Broken home, kemudian dari orang tua yang tidak terlalu begitu berada mungkin, dianggap tidak mampu mungkin. Ya. Kita tidak bisa menyalahkan mereka. Kenapa kita tidak minta dilahirkan oleh mereka? Tapi kita bisa merubah hidup kita sendiri, ya nggak kira-kira? Nah, kita mau jadi pewaris atau mau menjadi perintis. Nah, kalau kita menjadi pewaris, ya sudah, itulah keadaan kondisi keluarga kita, ya sudah nantinya kita alami seperti itu, karena kita maunya jadi pewaris. Kalau kita mau jadi perintis, berarti kita yang akan merubah. Tidak ada seorang pun yang bisa merubah, memotivasi diri kita sendiri nih, kecuali diri kita sendiri. Ya. Nah, untuk mungkin terakhir, Bapak hanya bisa berdoa, selalu mengingatkan kalian bahwa mudah-mudahan kalian nantinya akan menjadi salah satu orang yang bisa mengangkat derajat keluarga kalian, derajat kalian sendiri. Nah, karena kita punya masa depan. Amin. Kita punya masa depan sendiri untuk keluarga kita. Kita kan menikah, punya anak, mau punya anak. Nah, nggak usah, nanti ada yang punya anak. Ayo lupa. Yang punya anak yang perempuan aja, kamu jangan punya anak. Baik, itu tadi kegiatan yang sudah kita lakukan. Sebelum kita akhiri, kita kembali menutup kegiatan ini dengan berdoa. Mudah-mudahan sekali lagi apa yang sudah kita harapkan, baik harapan Bapak sebagai guru, harapan kalian sebagai murid, harapan kalian sendiri, harapan keluarga dan sebagainya bisa tercapai. Mari kita akhiri kegiatan ini dengan berdoa. Bapak mintakan lagi salah satu dari kalian untuk memimpin doa. Silakan dipimpin oleh Perdi. Sebelum kita mengakhiri pertemuan kita hari ini, silakan kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dan mulai. Berdoa selesai.